Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naura, aku dari kelas 9A. Di sini aku bakal menjelaskan tentang materi perdagangan internasional. Sebelumnya, aku di sini akan menjelaskan dulu nih tujuan materi dari perdagangan internasional. Setelah mempelajari materi perdagangan internasional, diharapkan siswa-siswi mampu menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang ketiga, menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Dan yang terakhir, menjelaskan hambatan perdagangan internasional. Setelah tujuan pembelajaran dari materi, di sini aku akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional yaitu di mana suatu negara mengekspor dan mengimpor suatu barang dari negara lain. Contohnya seperti Indonesia mengekspor rempah-rempah ke luar negeri. Di dalam perdagangan ada beberapa istilah yang sudah aku singgung nih tadi di awal, yaitu ekspor dan impor. Apa sih ekspor dan impor? Ekspor yaitu mengirimkan atau menjual suatu barang ke negara lain, dan pelaku ekspor ini biasa disebut eksportir. Sementara impor yaitu masuknya barang dari negara lain, dan negara pelaku impor ini disebut importir. Dengan demikian, dalam perdagangan antar negara terdapat arus barang keluar dan arus barang masuk. Secara tidak langsung, dalam perdagangan antar negara terjadi tukar-menukar barang antar negara. Tukar-menukar antar negara ini dilakukan dengan perantara uang. Jadi, disimpulkan bahwa perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih. Selanjutnya, ada faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini tentunya tidak muncul secara tiba-tiba. Pasti ada asal-muasal bagaimana perdagangan internasional ini bisa terjadi. Dan inilah beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Pada dasarnya, sumber daya alam yang dimiliki setiap negara itu berbeda-beda. Misalnya, Arab Saudi tidak mampu menghasilkan sayur mayur, maka mereka mengimpor sayur mayur dari negara kawasan Asia yang dapat menghasilkan sayur mayur. Yang kedua, ada perbedaan tingkat kualitas daya manusia. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa dan perbedaan lainnya yang mempengaruhi, seperti perbedaan harga barang, upah, dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Selanjutnya, ada manfaat. Setiap perdagangan bertujuan untuk mencari keuntungan, dan di pencarian keuntungan dari perdagangan internasional ini ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus yang dimiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Yang ketiga, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga yang lebih murah. Yang keempat, mendorong kegiatan produksi. Setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan terpenuhi. Yang kelima, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keenam, kegiatan produksi dapat meningkatkan hasil, sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. Yang ketujuh, pendapatan negara meningkat melalui peroleh devisa hasil ekspor. Yang kedelapan, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Yang kesembilan atau yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Selanjutnya ada hambatan. Di samping manfaat yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional, tentunya pasti mempunyai hambatan. Apa saja hambatan yang ada? Hambatan perdagangan internasional menyangkut harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri, bea masuk yang tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan, dumping, pertentangan politik, dan peperangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, ada proteksi. Proteksi adalah di mana pemerintah memiliki kebijakan melindungi produksi dalam negeri.
Misalnya, pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina, agar harga kain tersebut menjadi mahal, sehingga kain yang dihasilkan Indonesia harganya lebih murah. Selanjutnya ada kuota. Apa sih yang dimaksud kuota? Yang dimaksud kuota adalah di mana kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dengan kebijakan kuota, barang impor tentunya dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Selanjutnya ada tarif. Tarif ini adalah kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Kebijakan tarif ini bertujuan dapat meningkatkan devisa negara. Dan yang terakhir adalah politik dumping. Politik dumping ini adalah kebijakan menjual barang dari luar negeri lebih murah daripada dalam negeri. Hal ini juga bertujuan untuk menambahkan devisa negara. Ini dari saya tentang penjelasan perdagangan internasional. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada beberapa kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.